Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahmatan MPD. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah 5 orang akan membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji bagi diri sendiri dapat diartikan sebagai sikap menghormati, menghargai, dan menyayangi diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri merupakan salah satu kecerdasan manusia. Baik, sebelum kita menuju ke inti pembahasan, kita dengarkan dulu kisah inspirasi berikut. Ibnu Hajar, si anak batu. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mulanya, ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati, sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Dia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Pada saat di gua, dia mendengar suara gemercik air. Lalu dia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata itu suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Dia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan tekun belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke pondok untuk menemui sang kiai. Ia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi orang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua, inilah kemudian beliau diberi sebutan Ibnu Hajar, atau yang sering kita kenal anak batu. Lanjut ke inti materi. Ilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, orang yang memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil. Tentu dia membaca Al-Quran dengan fasih dan orang lain yang mendengarkannya akan merasa senang dan nyaman. Alangkah pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmihi." Rawahu Tabrani. Artinya, barang siapa menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, akhirat dan dunia, hendaklah dengan ilmu. Hadis Tabrani. Maksud hadis tersebut, jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah memiliki ilmu. 4 golongan manusia yang memiliki ilmu tentang ilmu antara lain: orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya orang memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih. 2. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya orang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang menyadari kekurangan bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. 4. Orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya
tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Golongan ini sangat membahayakan karena orang ini tidak memiliki ilmu alias merasa pintar. Nomor 2, kerja keras. Pengertian kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kerja keras bukan dilakukan terus-menerus sehingga melupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan amal soleh yang lain. Bagi orang beriman, bekerja keras bukan untuk mencari nafkah saja, tetapi untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang malas dan menunda-nunda pekerjaan dan kurang amanah. Nomor 2, dalil perintah kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Yang ketiga, cara-cara bekerja keras. 1. Meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Yang kedua, meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung pada orang lain. Yang ketiga, gemar berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Yang keempat, menekuni suatu usaha tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang keempat, yaitu ciri-ciri kerja keras. 1. Sangat menghargai waktu. 2. Tidak kenal menyerah dan mengeluh. Yang ketiga, semangat dalam bekerja. 4. Menyukai pekerjaan hidup. 5. Tidak suka malas-malasan. Yang keenam, menghargai usaha orang lain. Kreatif. A. Pengertian kreatif. Kreatif berarti berdaya cipta. Setelah kreatif adalah karya seseorang tanpa meniru orang lain. Hasil dari kreatif adalah kreativitas. Jadi, kreatif adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan. B. Ciri-ciri orang kreatif. Orang kreatif memiliki ciri-ciri antara lain: A. Selalu ingin mencoba yang baru. B. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. C. Selain beribadah, hidupnya tidak monoton. D. Banyak akal dan ide. E. Lebih menghargai proses daripada hasil. F. Prinsipnya kuat. G. Tidak mudah kagum dengan yang baru dilihat. H. Wajahnya berseri-seri. I. Dapat diandalkan. Produktif. Pengertian produktif. Memiliki sifat produktif adalah dambaan setiap orang. Dengan produktif, hidup akan terasa lebih dinamis. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu disebut produktif. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Hasil yang didapatkan bisa sama atau meniru orang lain. Biasanya sifat produktif diiringi dengan sifat kreatif agar hasil yang didapatkan lebih berkualitas nilainya. Tetapi tidak ada keharusan. Memiliki sifat produktif saja sudah bagus daripada jadi orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Bentuk atau ciri orang yang produktif. A. Tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. B. Perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepotkan orang lain. C. Hidupnya lebih berkecukupan dan dapat membantu orang lain. D. Tidak suka berpangku tangan atau menganggur. E. Biasanya memiliki bakat tertentu. Dampak positif sifat produktif. Dampak positif perilaku produktif diantaranya: 1. Mendapatkan kepuasan batin. 2. Dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Memiliki jiwa entrepreneurship yang dapat diandalkan. 4. Membuka jaringan kerja dengan orang lain. 5. Dapat memberi pekerjaan orang lain. 6. Terwujud pribadi yang mandiri. Audio Jungle.